wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk ke materi yang ke-22 atau bab 22 yaitu DNS Server, Authorized DNS Server ya. Apa saja materinya? Di sini ada konsep autoritatif DNS server, clone Debian untuk web server, konfigurasi zone file, konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, verify konfigurasi restart server, dan yang terakhir ada pengujian autoritatif DNS server. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Jika pada lab sebelumnya teman-teman telah melakukan konfigurasi change and forwarding server, itu kurang lebih fungsinya seperti ini. Nanti ketika terdapat klien contoh yang ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menghubungkan ke lokal DNS server IP address apa dari domain facebook.com ini. Namun lokal DNS server tidak akan langsung memberikan DNS answer, tapi lokal DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke dns.google.com, yang mana DNS Google ini dia memiliki seluruh domain dan juga IP address yang ada pada internet. Nah, nanti pada google.com ini akan memberikan IP address Facebook dan barulah lokal DNS server memberikan IP address facebook.com ke klien. Beda dengan autoritatif yang mana ia menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi jika terdapat klien ingin mengakses Facebook itu, lokal DNS server sudah memiliki IP address Facebook. Jadi kita sudah setting IP address-nya dalam lokal DNS server, yang mana itu tidak memerlukan untuk meminta ataupun metode untuk request ke Google. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Nah, kenapa kita harus mengcloning Debian? Karena kita di authoritative server yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Kita langsung saja ya, kita power off the machine terlebih dahulu. Lalu kita di server Debian kita bisa klik kanan, kemudian clone. Kita ganti namanya menjadi web server saja ya, web server. Kemudian kemudian full clone, next, dan clone. Kita tunggu proses cloningannya. Nah, ini sudah ya. Kita coba klik kanan, langsung saja ya di sini setting. Kemudian kita ke network. Sini internal network ya, internal network dan server network. Kita oke. Kemudian di sistemnya kita ke sistem, harddisk kita taruh di paling atas. Kemudian yang kedua optical, yang terakhir floppy ketiga ya. Kita oke. Kemudian kita coba start. Nah, di sini berhasil ya. Kita tunggu saja. Nah, kita masuk sebagai server 1 terlebih dahulu ya, teman-teman, karena di sini cloningan dari server 1. Kita lihat IP address-nya dan di sini IP address-nya masih .2 ya, karena ini cloningan dari server 1 Debian ya. Kita bisa ganti dengan masuk ke sumin. Nah, di sini kita bisa masuk ke nano/etc/network/interfaces, kemudian enter. Ini IFS 3 ya. Kemudian kita ini IFS NPOS 3. Kemudian address-nya kita ganti menjadi 4 ya. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter. Kita sistem CTL restart networking ya. Enter. Kita coba lihat IP address-nya. Nah, di sini sudah berubah ya IP-nya menjadi 10.10.4 ya. Kita coba di sini bisa ya. Kita masuk ke nano/etc/hostname ya. Kita ganti hostname-nya. Kemudian di sini kita ganti menjadi server 3 ya. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian jangan lupa kita ganti juga hostnya ya. etc/host. Nah,
Di sini kita ganti menjadi server 3 dan di sini juga server 3. Sudah, kita kontrol X, Y, lalu enter. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Kita akan mengkonfigurasi autoritatif DNS server secara langsung ya. Nah, di sini hostname-nya belum berubah ya. Kita bisa masukkan hostname ctl set hostname svr3 dan strip debian, kemudian kita enter, kita exit, lalu exit. Nah, langsung saja kita ke Debian server ya. Kita bisa sudo apt 9 ya. Di sini kita masuk dulu ke dalam root ya. Sumin password sudo apt install bind 9. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita ls, lalu kita cd terlebih dahulu, cd /etc/bind, enter. Kemudian kita ls. Di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi autoritatif server ya. Kemudian kita bisa nano name.conf.local, enter. Kita akan mengkonfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien dan konfigurasinya seperti ini ya. Kita di bawah, ke bawah ya. Kemudian kita ketikkan zone, kutip dua di atas, kemudian kita arini, namanya arini.com, dua lagi, spasi kurung kurawal, kemudian kita enter 2 kali, kita tutup, titik koma, kita tanda panah ke atas, kemudian tab 1 kali, kita ketikkan type master, kemudian titik koma, enter, kemudian tab. Kita masukkan file ini akan ditaruh di mana ya. Di sini kita akan taruh di /etc/bind/bin/db.arini, titik 2 di atas, kemudian jangan lupa titik koma. Sekarang kita akan konfigurasikan reverse zone, yang kita harus mengkonfigurasi IP address-nya ya. Kemudian di sini konfigurasinya, yaitu kita ketikkan zone di atas, kemudian IP-nya kita masukkan ya, 10 in strip address dot arpa di atas, kemudian kurung kurawal, kemudian enter 2 kali, kemudian kita tutup ya, kemudian titik koma, dan kita panah ke atas, kita tab, lalu type master lagi, master, titik koma, kemudian enter, tab. Kita simpan file ini di /etc/bin/db.10, kita 2 di atas, kemudian jangan lupakan titik koma ya. Kemudian kita bisa kontrol X, Y, lalu enter. Kita bisa cat name.conf.local, enter. Nah, ini konfigurasi kita ya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Kita belum membuat file yang bernama dbarini dan db.10. Caranya, teman-teman bisa masuk ke Debian server, kemudian dalam root dan di dalam /etc/bin ya. Kita ls. Jadi sekarang kita akan membuat file yang bernama dbarini ya. Kita bisa copy, di sini ada template-nya, ada db.local ya. Kita bisa copy db.local db.arini. Enter, kita ls. Nah, di sini sudah ada dbarini ya. Kita nano db.arini.
enter. Nah, di sini sudah terdapat template, jadi kita tinggal menggantikan saja ya. Kita ganti localhost dengan nama domain kita ya, itu arini.com. Nah, jangan lupa titik di akhir komnya, yaitu untuk nama domainnya jangan lupakan titik di ujung ya. Untuk root juga kita ganti jadi arini.com. Nah, kemudian terdapat serial number juga yang harus kita ubah ya. Kita bisa ubah dengan 5 ya. Lalu kita akan mengkonfigurasi name servernya. Kita bisa ganti pada localhost ini. Yang mana in itu adalah internet, ns adalah name server, dan localhost adalah dengan nes1.arini.com ya. Kemudian kita ubah di sini head-nya menjadi NS1. Lalu kita ganti IP address-nya dengan localhost-nya, yaitu 10.10.10.2. Kita hapus satu baris di bawah dengan Ctrl K. Dia akan menghapus secara otomatis. Lalu di sini kita akan mendefinisikan web servernya. Siapa yang akan menjadi web servernya ya. Kita bisa add tab, lalu in, kemudian tab A, kita tambahkan IP dari web servernya ya, yaitu 10.10.4. kemudian kita bisa enter, kita www tab in, kemudian tab, kita tambahkan name, kemudian tab arini.com, dan jangan lupakan titiknya ya. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, untuk konfigurasi forwarding file sudah selesai. Kita masuk ke materi konfigurasi reverse file ya. Kita langsung saja server 1 Debian. Kita belum memiliki file dengan nama db10 ya. Di sini kita akan membuatnya dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind9. Kita erase terlebih dahulu. Nah, di sini ada db.127 ya. Kita bisa copy db127 ini dengan copy db.127 db.10. Enter, kita ls. Nah, sudah ada ya. Kita bisa nano db10. Nah, di sini juga sudah disediakan template-nya ya. Kita tinggal ganti-ganti saja ya. Kita ganti domainnya. Asalnya localhost jadi arini.com. Jangan lupakan titiknya. Kemudian pada root kita ganti juga arini.com. Nah, untuk serial number-nya kita juga ganti menjadi 5 ya. Untuk serial number setiap perubahan harus diganti ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi reserve zone-nya. Di sini ganti localhost-nya jadi nes1.arini.com. Jangan lupakan titiknya juga ya. Kemudian kita bisa enter. Oh, maaf, kita delete. Nah, di sini bisa enter. Kita bisa tambahkan 2. 2 ini merupakan IP terakhir dari server Debian ya. 2, kemudian tab, kita in, kita tab, lalu ns, tab, dan ns1.arini.com. Lalu pada pointer ya di sini. Jadi pointer ini digunakan untuk menentukan IP address ke suatu domain ya. Kita bisa ubah ya dengan 4 in pointer, kita tambahkan www.arini.com dan titik ya. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita lihat dengan cat db.arini. Nah, di sini ada ya. Kemudian kita juga db.10.
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman konfigurasinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi verify konfigurasi restart server. Di sini kita akan memastikan mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat error pada seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan tadi ya. Kita bisa ke server Debian. Nah, di sini saya sudah cat db.arini dan cat db.10. Semua konfigurasinya tersimpan ya. Kita ls. Kemudian kita masukkan perintah name script checkzone arini.com dan dbarini. Nah, jika outputnya located serial 5, oke, berarti itu sudah berhasil ya. Lalu kita cek apakah 10.10.10.4 berhasil digunakan sebagai web server dengan perintah name script checkzone, kemudian masukkan IP-nya 4, maaf bukan titik 4 tetapi titik in trip address dot arpa db10, enter. Nah, berhasil ya. Located serial 5, oke. Kita tinggal restart dengan sistem ctl restart bind 9, enter. Nah, berhasil. Kita sudah mengkonfigurasi bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Kita akan menguji apakah konfigurasi pada video sebelumnya bisa kita uji melalui klien ya. Kita akan mengkonfigurasi resolve lagi untuk memastikan bahwa Ubuntu desktop ini bisa melakukan ping ke suatu domain ya. Kita ketikkan nano /etc /resolve.com, kita enter. Nah, untuk name server 88-nya kita bisa disable terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan name server 10.10.10.2 ya. Jadi kita menghindari ping ke 88 ya. Kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kita bisa lakukan konfigurasi di arini.com. Nah, arini.com itu suatu domain yang mana web servernya itu 10.10.10.4. Dan siapa yang memberikan IP address ini? Yang memberikannya adalah lokal DNS server yang dengan IP 10.10.2. Dengan DNS servernya, domainnya yaitu ns1arini.com. Jadi, kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, kita request arini.com ini merupakan domain dari IP. Jadi, IP-nya 10.10.4 dan lokal DNS-nya ns1.arini.com. Lalu IP-nya 10.10.2. Mungkin untuk materi pada bab 22 ini, DNS Server Authorized DNS Server, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.